know who else does. Do I like that it's easy? Materi yang pertama adalah analisis isi. Analisis isi atau konten analisis merupakan penelitian yang bersifat membahas mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis maupun tercetak yang ada di media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk-bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, berita televisi, maupun bentuk-bentuk dokumentasi lainnya. Dalam analisis isi, objek yang diteliti yaitu dalam bentuk tulisan atau lambang yang kemudian diberi interpretasi satu persatu. Begitu pula dengan objek penelitian yang berbentuk audio maupun visual, objek tersebut harus didengarkan atau dilihat terlebih dahulu kemudian dituliskan kembali. Analisis isi atau konten analisis ini memiliki 3 syarat, yaitu data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi, seperti buku, surat kabar, pita rekaman, naskah, ataupun manuskrip. Kemudian yang kedua, ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut. Yang ketiga, peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah data-data yang ada yang dikumpulkan karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik. Kemudian, prinsip-prinsip dari teknik analisis isi ini adalah yang pertama yaitu prinsip sistematik, yang kedua yaitu prinsip objektif, yang ketiga, prinsip kuantitatif, dan yang keempat adalah prinsip faktual. Secara umum, langkah-langkah dari analisis isi ini yang pertama yaitu menentukan lambang atau simbol yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, klasifikasi data berdasarkan lambang atau simbol yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu melakukan prediksi atau menganalisis data dari simbol-simbol dan lambang-lambang yang telah ditentukan. Materi yang kedua adalah analisis domain atau domain analysis. Analisis domain merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis gambaran umum atau permukaan objek penelitian, namun relatif utuh tentang objek penelitian tersebut. Analisis domain ini ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari objek penelitian tanpa harus dirinci unsur-unsur yang ada dalam keseluruhan objek penelitian. Misalnya, penelitian yang dilakukan untuk menganalisis lembaga sosial, maka domain atau kategori simbolik dari lembaga sosial tersebut diantaranya keluarga, rumah sakit, organisasi pemuda, pesantren, sekolah, dan sebagainya. Di samping itu, pada domain rumah sakit terdiri dari dokter, perawat, pasien, apoteker, dan sebagainya. Menurut Spradley, domain memiliki 3 elemen dasar. Yang pertama yaitu istilah muka atau cover term, kemudian istilah yang tercakup atau include term, dan hubungan semantik. Hubungan semantik ini ada 9, diantaranya yaitu jenis, ruang, sebab akibat, rasional atau alasan, lokasi tindakan, cara ketujuan, fungsi, urutan, dan atribut atau karakteristik. Dalam analisis domain ini, Spradley membuat 6 langkah yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu memilih pola hubungan semantik tertentu atas dasar informasi atau fakta yang tersedia dalam catatan harian penelitian di lapangan. Yang kedua, menyiapkan kerja analisis domain. Yang ketiga, memilih kesamaan-kesamaan dari data catatan harian peneliti di lapangan. Yang keempat, mencari konsep-konsep induk atau kategori-kategori simbolis dari domain tertentu yang sesuai dengan suatu pola hubungan semantik.
Yang kelima, menyusun pertanyaan-pertanyaan struktural untuk masing-masing domain. Dan yang keenam, membuat daftar keseluruhan domain dari seluruh data yang ada. Yang ketiga yaitu analisis taksonomi. Analisis taksonomi merupakan kelanjutan dari analisis domain. Analisis taksonomi ini lebih rinci dan mendalam dari analisis domain dan difokuskan pada domain-domain tertentu yang sangat bermanfaat dalam upaya menggambarkan fenomena atau fokus penelitian. Dari domain-domain yang telah ditentukan, dipahami serta dikaji secara lebih mendalam dan merincinya lagi menjadi subdomain, serta terus diperinci hingga habis tak tersisa dan tidak memunculkan pertanyaan atau dianggap pembaca mengerti. Analisis taksonomi ini terdiri atas 3 istilah. Yang pertama peserta atau folk term, atau istilah peneliti atau analysis term, dan atau campuran keduanya. Langkah-langkah dari analisis taksonomi ini yang pertama yaitu memilih sebuah domain untuk melakukan analisis taksonomi. Yang kedua, melihat kesamaan berdasarkan pada hubungan semantik yang sama. Yang ketiga, mencari istilah tambahan. Seorang peneliti akan mengingat kembali tentang istilah-istilah terangkum dalam suatu domain yang sudah ditemukan dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur. Kemudian yang keempat, mencari lebih luas domain-domain yang lebih dapat dimasukkan sebagai subdomain yang akan dianalisis. 5. Membangun sebuah taksonomi tentatif. Kemudian yang keenam, melakukan observasi yang fokus untuk memeriksa sebuah analisis seorang peneliti. Dan yang ketujuh, membangun sebuah taksonomi yang lengkap. Nah, pada bagian ini diharuskan untuk menghentikan pengumpulan data lebih banyak dan menghentikan analisis sebuah taksonomi serta menerimanya lengkap secara relatif. Dalam pengumpulan data, teknik analisis taksonomi ini menggunakan metode observasi, wawancara pada beberapa sampel, dan dokumentasi. Dokumentasi dilakukan supaya data yang sudah diperoleh dapat diolah dengan lebih mudah. Sementara itu, hasil analisis data dengan teknik taksonomi ini dapat disajikan dalam bentuk diagram garis, kotak, maupun dengan simpul. Untuk selanjutnya yaitu ada materi tentang teknik analisis komponen. Nah, teknik analisis komponen sendiri merupakan sebuah pencarian suatu makna yang ditujukan bagi orang yang dikategorikan dalam budaya mereka. Teknik analisis komponen sendiri digunakan dalam analisis kualitatif untuk menganalisis unsur-unsur yang memiliki hubungan kontras satu sama lain dengan domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara terperinci. Nah, teknik analisis komponen sendiri biasa digunakan dalam berbagai bidang seperti pada bidang ekonomi, bidang biologi, bidang pertanian, bidang kesehatan, serta bidang olahraga. Untuk materi selanjutnya yaitu ada teknik analisis tema. Teknik analisis tema atau biasa disebut dengan tematik analisis merupakan salah satu cara untuk menganalisa data yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau untuk menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Cara ini merupakan metode yang sangat efektif apabila sebuah penelitian bermaksud untuk mengupas secara rinci data kualitatif yang mereka miliki dan guna untuk menemukan keterkaitan pola-pola dalam sebuah fenomena dan menjelaskan sejauh mana sebuah fenomena terjadi melalui kacamata peneliti.
analisis tema sendiri berusaha untuk menemukan hubungan yang terdapat pada domain yang dianalisis sehingga akan membentuk suatu kesatuan yang holistik dalam satu kompleks pattern yang akhirnya akan menampakkan ke permukaan tentang tema-tema atau faktor yang paling mendominasi domain tersebut dan mana yang kurang mendominasi. Nah, untuk tahap menganalisis tema sendiri atau tahap analisis tema sendiri, yaitu yang pertama ada memahami data, lalu yang kedua menyusun kode, terus ada mencari tema, dan yang terakhir yaitu simpulan atau kesimpulan. Baik, yang selanjutnya yaitu teknik analisis komparatif konstan, di mana teknik ini cocok digunakan dalam analisis penelitian yang sifatnya mengkonsentrasikan pada deskripsi yang lebih rinci tentang sifat ataupun ciri dari data yang telah dikumpulkan sebelum menghasilkan pernyataan teoritis yang lebih umum. Nah, menurut G. Galasser dan Anselm dituliskan Burhan Bugin ada 4 tahapan dalam analisis komparasi konstan ini. Untuk yang pertama yaitu tahap membandingkan kejadian yang dapat diterapkan pada tiap kategori. Ada 2 kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu mencatat kejadian dan memberikan komentar tentang catatan tersebut. Nah, setiap kejadian dalam proses penelitian dicatat oleh peneliti, sekalipun kejadian itu telah berulang kali, dengan begitu dapat dibandingkan. Nah, kemudian tahap yang kedua itu memadukan kategori dan ciri-cirinya. Dapat membandingkan kejadian-kejadian yang ada dan kemudian dari kejadian tersebut itu muncul kategori-kategori. Nah, pada tahap yang ketiga ini itu membatasi lingkup teori. Peneliti dapat membatasi lingkup sekalian banyak teori sederhana yang terbentuk dari tahap sebelumnya, kemudian digeneralisasikan ke dalam arus teori yang lebih besar relevansinya. Kemudian pada tahap yang keempat, itu menulis teori. Kerangka analisisnya itu dapat membentuk teori substantif yang sistematik, maka hal tersebut sudah merupakan pernyataan akurat yang berlandaskan tentang masalah-masalah yang dikaji. Untuk yang berikutnya yaitu pengecekan keabsahan data dari kredibilitas. Istilah ini validitas yang berasal dari instrumen yang digunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, dalam teknik pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara. Nah, cara yang pertama itu perpanjangan keikutsertaan, kemudian ketekunan pengamatan, kemudian triangulasi dengan 3 strategi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Dan yang berikutnya yaitu pengecekan sejawat. Kemudian ada analisis kasus negatif dan menggunakan referensi yang tepat. Tidak hanya dari kredibilitas saja, ada juga transferabilitas atau keteralihan. Penelitian ini dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain yang memiliki karakter dan konteksi yang relatif sama. Kemudian ada lagi dependability atau ketergantungan. Nah, istilah ini
reliabilitas yang menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun penelitian itu dilakukan berulang kali. Kemudian konfirmabilitas. Nah, dalam penelitian ini lebih diartikan sebagai konsep transparansi, yaitu kesediaan penelitian untuk mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen penelitian yang harus memungkinkan pihak lain untuk melakukan penelitian tentang hasil temuannya tersebut. Say it be so.